Sesaat lagi, buat kalian yang ingin bertanya-tanya tentang apa saja akan dijawab oleh Ustadz dalam sisi keagamaan yang akan hadir sesaat lagi. RRI Berkah untuk Negeri. RRI Berkah untuk Negeri. Ya, selamat sore teman-teman Pro 2 FM, ini kita berdua masih terus menemani kamu di siaran spesial Ramadan, teman-teman ya. Dan ada tanya Ustadz ya, Dot ya? Iya, tauladan ya. Yes. Tanya Ustadz di teman-teman Pro 2 ya. Di spesial Ramadan kali ini, edisi Senin 3 Maret 2025 teman-teman. Nah, topik yang menarik untuk kita perbincangkan di sore hari ini terkait tujuan puasa. Tujuan puasa yang sebenarnya teman-teman ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa ya, ini bisa menjadi materi yang unik untuk didengarkan ya Dot ya. Dan untuk sore hari ini juga sudah hadir di studio kita ada Ibu Siti Ramawati SAG ya, yang akan memberikan topik tujuan puasa yang sebenarnya. Selamat sore Ibu, apa kabar? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap-siap. Oke, sudah siapkah Ibu untuk materinya di sore hari ini, Bu? Iya, alhamdulillah, insya Allah siap. Oke, ini tentunya akan menarik buat teman-teman semuanya, Dot ya. Tapi sebelumnya Ibu puasanya lancar ya? Alhamdulillah, masih puasa, insya Allah. Iya, dengan tujuan puasa yang sebenarnya ya, mungkin di antara teman-teman yang anak-anak muda khususnya ya Dot ya, akan lebih terarah lagi nih kalau ada Ibu Siti yang mungkin akan memberikan banyak hal ya buat kita. Ini pengetahuan juga nih. Iya betul Dot. Nah, apa yang paling dilakukan ya di awal ketika berpuasa gitu. Baik, terima kasih. Saya sapa para pendengar RRI program 2 yang bahagia. Mudah-mudahan hari ini puasa ketiga ya, selalu sehat dan insya Allah bisa dilancarkan sampai dengan terakhir puasa kita nanti. Baik, berbicara tentang puasa, sebenarnya puasa ini merupakan bagian dari ibadah umat Islam. Karena dalam Islam itu ada yang dinamakan dengan rukun Islam. Kata Nabi, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ituz zakah wa shaumi Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Rasulullah bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat, keempat berpuasa, dan kelima haji. Jadi rukun Islam ini merupakan pondasi dasar seorang muslim. Ketika dia mengaku beragama Islam, maka yang pertama dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, kemudian membayar zakat dan berpuasa. Jadi ketika seorang itu tidak berpuasa, maka otomatis dia tidak akan disebut sebagai umat Islam. Jadi seperti itu. Nah kemudian karena puasa ini adalah bagian dari ibadah, maka ketika kita melakukannya, ada hal-hal yang terkait dengan ibadah yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita melakukan suatu ibadah, ada prinsip ibadah yang mesti kita jalankan, di mana bahwa yang pertama ketika kita mau melakukan ibadah puasa, yang harus diawali itu adalah niat. Kita luruskan niat, sebenarnya puasa ini untuk apa? Untuk apa saya berpuasa? Apakah hanya ikut-ikutan saja? Misalnya kita berteman nih para remaja, oh saya malu dengan teman saya kalau saya tidak berpuasa. Nah itu berarti niatnya sudah berbeda. Padahal kata dalam agama, niatkan puasamu itu karena Allah. Jadi yang pertama ketika kita mau melakukan puasa, luruskan niat bahwa saya berpuasa karena Allah. Itu yang pertama. Kemudian ikhlas. Ketika menjalankan suatu ibadah, dalam hal ini puasa, lakukanlah dengan ikhlas. Memang berat puasa. Ketika kita menahan lapar, dahaga dari pagi menjelang maghrib, itu berat.
apalagi kita tidak terbiasa seperti itu. Para remaja biasanya hobinya makan, nongkrong di kafe. Nah sekarang siangnya kita harus berpuasa. Maka lakukan puasa itu dengan ikhlas, dengan hati yang riang, dengan hati yang sungguh-sungguh. Tidak ada merasa beban, oh saya puasa karena takut ini dan takut itu. Jadi tidak, harus ikhlas melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, bahwa ibadah puasa itu dilakukan tanpa perantara. Dalam arti tidak diwakilkan kepada siapapun. Itu adalah amalia pribadi kita. Kita harus melakukan sendiri tanpa diwakilkan kepada siapapun. Yang kemudian, yang keempat, ibadah puasa ini dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada aturannya bahwa puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan pengendalian nafsu dan sebagainya. Jadi harus dilakukan seperti tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang berikut bahwa dalam melakukan ibadah itu tidak berlebih-lebihan, termasuk berpuasa. Dalam arti ada ketentuan di mana kita harus berbuka, maka kita harus berbuka. Tidak bisa saya belum mau buka, saya nunggu maghrib baru buka. Tidak bisa seperti itu. Ada ketentuan bahwa ketika menjelang maghrib waktu berbuka, maka kita berbuka. Kemudian ada ketentuan bahwa disunahkan makan sahur, maka kita makan sahur. Jadi ada ketentuan yang harus kita lakukan. Kemudian ibadah ini mudah. Jadi prinsip ibadah berikutnya mudah. Begitupun puasa. Kemudian puasa di mana bahwa ada bonus-bonus yang didapat oleh sebahagian golongan ketika dia ingin tidak berpuasa. Misalnya wanita, seorang perempuan itu dia akan dapat bonus tidak berpuasa. Jadi ketika dia haid, nah begitu. Kemudian orang sakit, jadi kemudahan. Ketika orang sedang sakit, seseorang dalam keadaan sakit pada saat Ramadan, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan ketentuan-ketentuan nanti yang akan dijelaskan berikutnya nanti. Jadi seperti dalam ibadah itu tidak berat. Allah tidak memberatkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik, seperti itu. Dan kemudian jadi seperti itu saja. Mungkin ada. Baik Bu. Lalu kalau misalnya mungkin ada ayat-ayat yang menggambarkan manfaat berpuasa mungkin Bu. Kalau ayat-ayat tentang berpuasa itu kaitannya dengan ini ya, tujuan berpuasa itu sendiri ya. Dalam arti bahwa dalil pertama tentang puasa itu sebenarnya surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalaupun dalil manfaat puasa atau tujuan puasa, sebenarnya secara utama tujuan puasa itu adalah takwa. Jadi dalilnya itu tadi bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian ada dalil yang lain bahwa dari hadis Nabi yang mengatakan bahwa man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah Nabi berkata bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya pada masa lalu akan diampuni. Jadi manfaat puasa itu sendiri bahwa ketika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kemudian terkait dengan dalil dan juga tujuan puasa itu adalah untuk menahan syahwat, nafsu syahwat, apalagi para pemuda, sehingga Nabi mengatakan
dua ya. Ada yang tidak berpuasa karena memang tidak ada sebab, dalam arti memang dia tidak mau berpuasa. Memang dia tidak mau berpuasa. Kemudian yang kedua, tidak berpuasa karena ada sebab. Jadi yang tidak melaksanakan puasa karena sengaja tanpa ada sebab itu kata Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa jika seseorang tidak melaksanakan puasa Ramadan karena menganggapnya halal, satu perbuatan yang baik, padahal dia tahu akan keharaman meninggalkan puasa, maka wajib dibunuh. Dan jika dia seorang yang fasik atau orang yang sering melakukan kemaksiatan, maka dia diberi sanksi karena tidak berpuasa tersebut sesuai dengan kebijakan seorang imam atau pemimpin. Namun jika memang orang itu belum mengerti tentang puasa, maka dia perlu diajari. Jadi hukumannya itu berat bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Seperti itu. Kemudian bagi orang yang meninggalkan puasa karena ada sebab, misalkan karena dalam Islam itu ada keringanan-keringanan berpuasa, yaitu pertama bagi wanita yang dalam keadaan haid, maka dia boleh tidak berpuasa selama masa haidnya. Biasanya siklus normalnya haid itu 7 hari, maka dia dibolehkan tidak berpuasa selama 7 hari. Kemudian ibu yang menyusui, jika dia khawatir kalau dia berpuasa bisa menyebabkan bayinya sakit, maka atau dirinya sendiri lemah, maka dia boleh meninggalkan puasa, tidak berpuasa, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ataupun orang tua, orang yang sudah sangat tua, ya para tua renta, para orang manula, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Ataupun orang dalam perjalanan, musafir, ketika dia berkendaraan jarak jauh kemudian dia tidak kuat untuk berpuasa, dia boleh membatalkan puasanya. Nah, untuk kedua jenis ini, untuk hal ini, bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sebab, maka dia bukan langsung tidak terkena tidak terkena sanksi atau apa, dalam arti ada kewajiban lain. Bukan berarti ketika dia tidak berpuasa lepas terus tidak berpuasa, tidak. Jadi bagi wanita yang haid, maka dia punya kewajiban mengganti puasanya itu ketika Ramadan berlalu. Jadi ketika sudah Syawal, sudah Idul Fitri, kemudian sudah Idul Fitri biasanya cuma 2 hari, 1 dan 2 Syawal. Kemudian kalau dia mau melanjutkan 3 itu untuk puasa Syawal, sunat Syawal 7 hari, 6 hari. Kemudian baru dia lanjutkan dengan mengkodok puasanya. Biasanya mengganti puasanya sesuai dengan bilangan atau jumlah hari yang dia tinggalkan. Jadi tidak terlepas begitu saja, bebas, tidak. Tetap ada ketentuan bahwa dia harus mengganti sampai batas waktunya Ramadan tahun berikutnya. Jadi ketika sudah masuk bulan Sya'ban, maka ini kalau belum puasa maka cepat untuk selesaikan hutang puasanya, kemudian masuk ke Ramadan berikutnya dia bisa berpuasa Ramadan lagi. Nah, kemudian untuk para orang tua yang sudah sangat tua tidak mampu berpuasa, itu dia tidak akan mengganti di bulan lain, tapi dia akan membayar yang namanya fidyah. Fidyah itu adalah ada 3. Dia bisa membebaskan budak, tapi karena kita sekarang tidak ada budak ya, maka dia bisa karena berpuasa sudah tentu tidak mungkin, karena sudah ada berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu ketentuan fidyah. Maka dia ambil alternatif ketiga, yaitu memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin dalam arti hitungannya selama sebulan ya. Jadi kalau hitungannya memberi makan 1 hari, kita makannya 1 hari 3 kali, maka ketika kita memberi makan orang miskin pun nilainya sama 3 kali juga. Jadi seperti itu. Jadi itulah tentang bagaimana orang yang tidak berpuasa. Baik Bu. Tersesat aku tanpamu, terjebak dalam duniaku. Langkahku
berat jiwaku menuntun langkah hidupku. Tak sanggup aku tanpamu, tak mampu jauh darimu. Tak sanggup aku tanpamu, tak mampu jauh darimu. Engkau cahaya hidupku, tanpamu sesat jalanku. Engkau dermaga hatiku, padamu cinta berlaku. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Rasul, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Tak sanggup aku tanpamu, tak mampu jauh darimu. Oh, tak sanggup aku tanpamu, tak mampu jauh darimu. Engkau cahaya hidupku, tanpamu sesat jalanku. Engkau dermaga hatiku, padamu cinta berlaku. Oh ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika. Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang?
Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang ke-10, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai. Mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM ND, Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pro 2 ya, kalian masih dengerin kami di acara spesial Ramadannya Pro 2, Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Ya, kita masih barengan dengan Ibu Siti Rahmawati SAG ya, dengan topik tujuan puasa yang sebenarnya. Oke, tadi kita sudah berbicara banyak ya terkait tujuan manfaat puasa dan bagaimana hukumnya bagi mereka yang melanggar atau tidak berpuasa. Nah, selanjutnya Ibu, ini apa yang harus dilakukan agar puasa kita itu benar-benar bernilai ibadah dan tidak sekedar hanya menahan lapar serta haus? Kita tahu bahwa puasa itu dalam artinya adalah pengendalian diri sebenarnya. Makna puasa itu sendiri adalah pengendalian diri. Jadi ketika kita ingin bahwa puasa kita betul-betul untuk meraih derajat takwa seperti tujuan utama puasa itu, maka luruskan niat tadi. Luruskan niat kita. Nah, biasanya itu kalau sebelum memasuki puasa itu ada yang namanya tarhib Ramadan, yaitu pembelajaran hal-hal seputar puasa. Jadi sebenarnya kita belajar dulu ilmunya, ilmu puasa itu seperti apa, sehingga ketika kita sudah tahu puasa, makna puasa, kemudian hal-hal yang harus dijauhkan dari puasa, hal-hal yang harus dihindari dari berpuasa itu sendiri, maka insya Allah bahwa kita bisa melalui puasa itu dengan niat yang lebih baik, niat yang ikhlas kepada Allah, tidak hanya asal ikut-ikutan saja. Jadi belajar dulu ilmunya, apapun itu, jenis ibadah apapun ya, bukan hanya puasa sebenarnya. Sholat pun kita harus belajar ilmu sholat seperti apa. Jadi ketika melakukan suatu ibadah, yang utama itu ilmu, belajar ilmunya, sehingga ketika kita melakukan itu ibadah puasa, ketika kita tahu ilmunya, maka insya Allah puasa itu akan menjadi enteng, ringan, dan nikmat. Karena orang berbuka itu, ketika kita berbuka puasa itu nikmatnya tiada tara. Dari yang kita lapar dari pagi, haus dari pagi sampai siang, saat berbuka itulah nikmat terbesar yang kita dapatkan saat berbuka puasa. Jadi luruskan niat, mantapkan niat dengan ilmu. Begitu. Oke, ini yang menjadi hal penting itu adalah niat nih. Nah, Ibu, bagaimana cara menjaga niat dan keikhlasan dalam menjalankan puasa agar tetap fokus pada tujuan utamanya? Niat supaya tetap dijaga dengan baik, itu seperti apa? Menjaga niat ya, itu tadi bahwa paling tidak kita harus paham bahwa puasa itu kan ibadah. Itu intinya ibadah. Dalam arti ibadah ini adalah
ibadah itu kan sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba untuk berhubungan dengan Tuhannya, bukan pada manusia. Jadi ibadah itu kan hubungan ritualnya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokuskan dirimu untuk itu saja. Sehingga ketika kita fokus untuk Allah, insya Allah niat yang kita sudah tanamkan dari awal itu akan terus kita konsisten. Kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal di luar itu. Dengan ajakan teman misalnya, dengan media sosial yang mempengaruhi penglihatan, pikiran kita. Jadi ketika niat kita sudah tahu bahwa saya ibadah untuk Allah, maka hati kita akan dipenuhi dengan kerinduan untuk ketaatan kepada Allah. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman Pro 2, ini yang menjadi catatan penting nih di bulan Ramadan ketika kita menjalankan puasa. Yang paling penting itu kita harus luruskan niat, menjaga niat kita dengan baik. Tidak hanya kita menahan lapar atau haus ya Ibu. Oke, ini mungkin closing statement dari Ibu sendiri. Mungkin kasih pesan sedikit ya, agar dapat menjalankan Ramadan dengan maksimal dan mencapai tujuan puasa yang sebenarnya. Sebagai anak muda nih. Ya, pesan kepada teman-teman Pro 2 yang muslim di rumah yang lagi dengerin kita, bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan baik. Baik, untuk kita semua umat muslim dimanapun berada, bahwa kita tahu bahwa ibadah puasa ini jangan dimaknai sebagai ritual tahunan. Jadi jangan dimaknai seperti itu. Maknai bahwa ibadah puasa adalah sebagai aktivitas kita sebagai seorang hamba kepada Allah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah bahwa dari sekian bulan kita diberikan 1 bulan yang dimana bahwa bulan itu yang menilainya adalah Allah. Karena kita tahu bahwa puasa itu yang menilai hanya Allah. Kita tidak bisa, atau orang lain tidak bisa menilai sejauh mana kualitas ibadah kita. Hanya Allah, karena kata Allah, puasa itu adalah untuk Allah. Allah yang akan memberi nilai. Kalau kita sholat, orang masih bisa melihat kita, oh dia ini sholat. Tapi berpuasa, ketika kita di sendirian, kita bisa berbohong pada manusia bahwa saya berpuasa, padahal kita makan. Nah jadi, karena itu, karena ibadah puasa adalah penilaiannya Allah, maka marilah kita betul-betul berpuasa dengan sungguh-sungguh, melakukan pengendalian diri yang lebih ekstra, dan kemudian kita yakin bahwa ketika kita menyelesaikan puasa selama 1 bulan, insya Allah ketika 1 Syawal tiba, kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan, yang berbahagia, ikut berbahagia dengan bahagia yang sungguh-sungguh bahwa kita sudah sungguh-sungguh berpuasa selama 1 bulan. Demikian. Oke. Sepertinya teman-teman juga kayaknya banyak mendapatkan hal-hal baru ya Dot ya untuk topik ini kita. Pengetahuan untuk tujuan puasa yang sebenarnya. Tidak terasa Kak Hendra dan juga Ibu Siti Rahmawati SAG. Terima kasih sudah luangkan waktu berbagi banyak sekali tentang bagaimana menjalankan puasa yang sebenarnya. Nah, teman-teman Pro 2, kita akhiri tauladan tanya Ustadz di bulan Ramadan, dan kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya selama sebulan ini. Terima kasih banyak buat Ibu yang sudah hadir ya. Sama-sama. Dan tetap bersama kami teman-teman ya di Pro 2 FMND siaran spesial Ramadan. Berkah untuk negeri. Terima kasih buat kalian yang telah mengikuti Tanya Ustadz. Semoga apa yang telah dijawab oleh Ustadz tadi dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada kalian semuanya. Acara ini akan kembali hadir besok di jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Berkah untuk Negeri. RRI Berkah untuk negeri. Serta rizkimu kembali.
nikmat manakah lagi yang harus ku ingkari? Ya Allah, taburi aku dengan iman dan lembut sabdamu. Ya Allah, tempalah kami dengan firman dan perintahmu. Ya Rabbi, pertemukan aku dengan Muhammadku. Ya Rabbi, ringankan langkahku menuju rencanamu, agar ku menjadi cahayamu. Kau limpahkan berkah serta rizkimu kembali, nikmat manakah lagi yang harus ku ingkari? Ya Allah, taburi aku dengan iman dan lembut sabdamu. Ya Allah, tempalah kami dengan firman dan perintahmu. Ya Rabbi, Ya Ya Allah, taburi aku dengan iman dan lembut sabdamu. Ya Allah, tempalah kami dengan firman dan perintahmu. Ya Allah, taburi aku dengan iman dan lembut sabdamu. Ya Allah, tempalah. Oke teman Pro 2 FM Indo, saat ini kita bergabung dengan Pro 1 RRI Indo untuk mengikuti siaran spesial Ramadan berikutnya. Ini kami akan berbincang ya dengan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Ende, ada H. Rahmat Zainuddin LC. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Rahmat. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahmat, terkait dengan Ramadan Karim mengantar umat menjadi hamba Allah, dan tentunya di bulan yang penuh berkah ini ada makna mendalam ya dari Ramadan Karim. Dalam perspektif Islam ini seperti apa nih Pak Rahmat? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Ramadan adalah momentum terbaik untuk kita membenahi diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mencapai derajat di sisi takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, bahwa tujuan utama dari ibadah puasa adalah membentuk generasi muslim menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak mudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Di sana ada banyak persyaratan, ada karakteristik dan sifat yang harus kita penuhi. Di antaranya menjadi ibadur rahman, menjadi hamba-hamba pilihan Allah, sehingga dapat mengantarkan kita kepada insan yang muttaqin, yang diharapkan dalam pelaksanaan ibadah siam Ramadan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa karakteristik dan sifat seorang hamba, seorang anak manusia yang melakukan ibadah puasa Ramadan yang harus dipenuhi agar menjadi ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah, sehingga ibadah siam yang dilakukan dapat bermakna mengantarkan kita kepada insan yang bertakwa, menjadi ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala.